Berikut kita akan menyimak sebuah kajian Islam ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan dibawakan oleh Ustadz Nur Fitri Hadi MA. Kajian kali ini membahas tema karakteristik dan kepribadian Nabi Muhammad SAW. Diambil dari kitab Syama'il Nabi, karya Imam At-Tirmizi, syarah Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar. Mari kita simak apa yang akan beliau sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga kita, dan kaum muslimin lainnya. Tafadhal mashkura, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita diberikan keluangan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji salah satu kitab yang terbaik dalam cabangnya, yaitu kitab Syama'il Al-Muhammadiyah oleh Al-Imam At-Tirmizi. Sebelum saya masuk pembahasan membacakan hadis-hadis dalam kitab tersebut, mungkin perlu saya berikan muqaddimah terlebih dahulu tentang apa itu yang dimaksud dengan Syama'il An-Nabawiyah atau Syama'il Nabi. Ya. Apa bedanya dengan sirah? Kalau kita merujuk, kita melihat buku-buku yang ditulis yang terkait dengan Nabi SAW, Al-Kutub Ullifat an Rasul, buku-buku yang ditulis tentang Rasul itu secara garis besar terbagi menjadi dua. Ya. Yang pertama yaitu Kutubus Sunnah, kitab-kitab tentang hadis-hadis. Ya, Kutubus Sunnah. Ini yang akrab dengan kita, Kutubus Sunnah. Dan Kutubus Sunnah ini juga kalau kita lihat bermacam-macam. Ada yang disusun berdasarkan judul yang diberi oleh penulisnya. Seperti dikelompokkan dalam bab, diberi judul, ya, seperti kitab Sahih Al-Bukhari. Imam Bukhari penulisnya menyusun hadis-hadisnya, kemudian memberi judul-judul pada masing-masing bab. Dimulai dari kitab Bad'ul Wahyu, kitab tentang permulaan wahyu. Kemudian masih di Kitabus Sunnah ada model kitab yang disusun berdasarkan kajian fikih. Ya, kitab yang disusun berdasarkan kajian fikih. Atau yang kita kenal dengan Kitabus Sunan. Ya, kita tahu ada kitab Sunan apa? Abu Daud. Sunan apa lagi? Sunan Tirmizi. Sunan apa lagi? Ibnu Majah, ya. Satu lagi? Tidak masuk Sunan Kalijogo, ya. Sunan An-Nasa'i. Itu disusun berdasarkan bab fikih. Ada kitab lagi Kutubus Sunnah yang lain disusun berdasarkan nama perawinya. Di abjad nama perawinya. Mulai dari huruf Hamzah sampai huruf Ya. Ini namanya Musnad. Ya, seperti Musnad Imam Ahmad. Antum kalau buka Musnad Imam Ahmad itu tidak seperti buku-buku hadis yang lain. Yang akrab di kita Kitabus Sunnah, Kitabus Sunan, model-model disusun dengan bab fikih. Kalau Musnad Imam Ahmad itu disusun dari nama perawinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Terus Abu Hurairah terus. Tentang Aisyah nanti, Aisyah terus isinya. Walaupun hukumnya beda-beda. Tentang yang dikaji beda-beda, tapi disusun berdasarkan nama periwayat.
Kemudian ada yang namanya lagi kitab ya, Kutubus Sirah. Ini kitab-kitab yang dikodifikasi berdasarkan perjalanan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Kutubus Sirah juga terbagi-bagi lagi modelnya. Ya, terbagi-bagi lagi sebagaimana kutubu kutubu sunnah tadi terbagi-bagi. Ada kutubu sirah yang namanya Al-Maghazi. Kutubu sirah yang namanya Al-Maghazi, yaitu disusun memuat tentang peperangan Nabi SAW. Baik peperangan yang langsung dipimpin oleh beliau, namanya Ghazwah, atau peperangan yang beliau mengutus sahabat lain untuk memimpin peperangan tersebut, namanya Sariyah. Itu Al-Maghazi, isinya tentang perang, peperangan Nabi Muhammad SAW. Ada lagi namanya dari Kutubus Sirah, Kitabus Siyar. Kitabus Siyar ini tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW dari awal beliau lahir sampai beliau wafat. Ada lagi namanya Dalailun Nubuwah. Ya. Dalailun Nubuwah, bukti-bukti kenabian. Nah, isi buku ini membuktikan bahwa Muhammad bin Abdullah SAW itu seorang rasul. Ya, bukti secara logika maupun bukti secara indrawi dan secara wahyu. Ya, logika dan indrawi, bahwa secara logika Muhammad SAW ini nabi. Seperti misalnya secara logika Muhammad itu nabi, ada diriwayatkan bahwasanya Nabi SAW itu tidak pernah mencela makanan. Ya. Itu ada orang tidak pernah mencela makanan seumur hidup, luar biasa. Ya. Kita mungkin sehari berapa kali mencela makanan. Kasinan ini. Kurang pedas ini. Udah lemak ini. Padahal gratis. Singgung udah lemak. Nabi SAW tidak pernah mencela makanan. Bayangkan, ada orang seperti itu. Pernah Khalid bin Walid itu memaksa Nabi untuk berkomentar tentang makanan. Pernah Nabi disuguhi dob, kadal padang pasir. Nabi tidak mau makan. Ya, kata Khalid bin Walid, ya wahai Rasulullah, haramunhu, apakah ini haram? Kata Nabi SAW, terpaksa komentar ini. Ya. Laisa bi ardi qaumi, kata Nabi. Makanan ini tidak biasa di tempat aku. Tidak dicela oleh Nabi. Aku enak makan ini. Tidak pernah ngomong gitu. Aku tidak nyaman makan ini. Dan Nabi juga tidak komentar. Masa Nabi disuguhi kadal? Tidak disuguhi yang lain, ayam, kambing, dan lain-lain. Nabi datang kok disuguhi kadal. Nabi tidak komentar. Itu untuk sampai seandainya dipaksa untuk menilai makanan, Nabi tidak celah. Nabi cuma katakan, laisa bi ardi qaumi. Ini tidak biasa di tempat saya makan makanan seperti ini. Sehingga aku tidak tertarik. Ya. Kemudian kitab sirah yang lain adalah Kitabul Khosais. Kitab yang menjelaskan tentang kekhususan Nabi Muhammad SAW. Kekhususan beliau dibanding nabi-nabi sebelum beliau, dan kekhususan beliau dibanding umatnya. Ya. Kekhususan Nabi Muhammad SAW dibanding nabi-nabi selain beliau, nabi-nabi selain beliau itu diantaranya mukjizat mereka, para anbiya alaihi wassalatu wassalam, itu berlaku cuman ketika mereka masih hidup.
Nabi Musa membelah laut itu ketika masih hidup saja beliau. Nabi Sulaiman berbicara dengan hewan ketika beliau. Nabi Isa bisa menyembuhkan penyakit, menghidupkan orang yang mati ketika beliau masih hidup. Nabi Muhammad SAW mukjizatnya ketika beliau sudah meninggal masih mukjizat Al-Quran itu. Menyembuhkan hati, menghidupkan hati, bahkan menyembuhkan penyakit badan. Kabar-kabar beliau tentang kejadian-kejadian di masa yang akan datang. Kemudian kekhususan beliau dibanding umatnya. Seperti Nabi wajib sholat tahajud. Nabi dibolehkan menikahi lebih dari 4 wanita. Nabi boleh menikah tanpa wali. Di antara kekhususan Nabi Muhammad SAW dibanding umatnya. Kita tidak boleh. Tidak bisa kita berdalil, Nabi pernah kok nikah tidak pakai wali. Kenapa kita boleh? Ini kan sunnah Nabi. Termasuk khosoisun Nabi. Yaitu termasuk kekhususan Nabi SAW. Kemudian yang lain adalah as-sirah an-nabawiyah. Ini adalah sejarah Nabi, biasanya disertai dengan para khalifah penggantinya. Kemudian yang lain adalah hukukun Nabi. Hak-hak Nabi. Itu berisi kewajiban umat Islam terhadap Nabi. Berisi tentang kewajiban umat Islam terhadap Nabi. Dan yang terakhir adalah asy-syama'il wal akhlak. Tentang karakteristik dan akhlak Nabi. Tentang profil Nabi. Nah, inilah yang akan kita bahas. Ya. Dan salah satu buku terbaik atau buku yang terbaik yang pernah dikarang tentang asy-syama'il an-nabi itu adalah tulisan Imam At-Tirmidzi ini. Yang akan kita bahas. Ini kitab terbaik dalam cabangnya. Jadi beda-beda ya. Nah, pengenalan kita dengan Nabi SAW hendaknya kita kenal dengan pengenalan yang ini. Ya. Kalau mau tahu tentang perjalanan hidup Nabi ada 7 tadi. 7 model buku yang harus kita baca-baca, kita ketahui. Supaya pengenalan kita dengan Nabi SAW itu lengkap. Pengen tahu ajarannya, Kitabus Sunnah. Ya, itu dikelompokkan oleh para ulama demikian. Lalu, muqaddimah berikutnya, urgensi apa yang bisa kita dapatkan dengan mempelajari Syama'ilun Nabi, ya, tentang profil Nabi ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Muhammad itu, pada diri Rasul itu uswatun hasanah, terdapat teladan yang baik. Bagi siapa? Bagi orang yang mengharapkan Allah dan mengharapkan hari akhir dan banyak mengingat Allah. Kata Imam Ibnu Katsir, ayat ini adalah aslun kabirun fit ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Ya, ayat ini adalah pokok terpenting, pokok yang besar, prinsip yang besar, agar supaya seseorang bisa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ucapan-ucapan beliau, dalam perbuatan-perbuatan beliau, dalam tingkah pola beliau. Ya. Karena kita meneladani Nabi dengan ucapan beliau, dengan perbuatan beliau, kemudian dengan interaksi beliau. Bagaimana beliau berinteraksi dengan istrinya, bagaimana beliau berinteraksi dengan anak-anaknya, bagaimana dengan tetangganya, bagaimana dengan orang miskin, bagaimana dengan orang kaya. Ada interaksi Nabi, bergaul Nabi semuanya. Bagaimana dengan orang non-Islam, bagaimana dengan budak, bagaimana dengan orang merdeka. Itu teladan Nabi SAW.
Kemudian faidah yang pertama yang memotivasi kita untuk mempelajari ini adalah inna min wajibati ahlil iman al-imanu bihi sallallahu alaihi wasallam wa la yakunu dzalika illa bi ma'rifatihi. Sesungguhnya kewajiban di antara kewajiban orang-orang yang beriman adalah mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak akan terwujud keimanan seseorang kepada Nabi kecuali dengan mengenali Nabi. Fakullama azdadat al-ma'rifatu bihi sallallahu alaihi wasallam isdada al-imanu bihi. Maka semakin kenal seseorang dengan Nabi, semakin bertambah keimanannya, semakin bertambah mengikuti Nabi. Ya. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua kita mengkaji kitab Syama'il ini adalah faidah yang kedua, inna mahabbatahu faridatun iftaradaha Allah subhanahu wa ta'ala ala ibadihi. Mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah suatu kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada para hamba-hambanya. Bahkan bal innahu yajibu an tuqaddama mahabbatuhu ala mahabbati alwalad wal walad wan nasi ajma'in. Bahkan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih dikedepankan dibanding mencintai orang tua, mencintai anak, mencintai semua manusia. Ya. Nah, kita mencintai orang tua kita itu fitrah. Kita mencintai anak kita juga fitrah. Ya, mencintai anak kita, mencintai orang tua kita itu fitrah. Lahir sendiri, orang tidak perlu belajar. Cuman ketika anaknya ini memiliki ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, taat dengan orang tuanya, semakin kenal dia dengan karakter anaknya, muncul karakter-karakter baik pada anak, semakin cinta dia dengan anaknya. Demikian juga anak kepada orang tua, semakin kenal dengan orang tua, semakin mengetahui keutamaan-keutamaan orang tuanya, semakin cinta dia dengan orang tuanya. Nah, untuk supaya cinta kita bisa melebihi kualitas kecintaan kita, supaya cinta kita kepada Nabi melebihi kualitas kecintaan kita kepada anak kita, kepada orang tua kita, perlu belajar kita berarti. Karena cinta kita kepada orang tua kita, cinta kita kepada anak kita itu besar. Besar cinta kita kepada anak kita, kepada orang tua kita. Dan cinta kepada Nabi ini tidak boleh dikalahkan oleh kecintaan kepada manusia manapun. Kalau kita tidak mempelajari beliau, karakter beliau, akhlak beliau, jasa beliau, itu cuma kita katakan saya cinta Nabi, cuma di lisan. Pas disuruh ikut Nabi, tidak mau. Ya. Pas tahu Nabi demikian dan demikian, mungkin dia berat nerimanya. Ya. Oleh karena itu perlu belajar. Karena orang itu dicintai karena 3 hal. Ini sering saya ulangi. Orang itu dicintai karena 3 hal. Pertama, orang itu secara fisik menarik. Antum senang dengan siapapun, dengan lawan jenis. Pertama, kesan pertama, secara fisik menarik deh. Kemudian kecintaan kita akan semakin bertambah ketika mengetahui orang ini memiliki akhlak yang baik. Kemudian semakin bertambah lagi kecintaan kita kalau kita tahu orang ini berjasa besar pada kita. Ya. Antum punya teman, ganteng, tapi tingkahnya menyebalkan. Malas kita dekat sama dia saja. Jangan-jangan pas dia lewat kita cari jalan yang lain. Supaya kita tidak tersakiti dengan lisan dia. Nah, kalau dia orang ini baik akhlaknya, cinta kita dengan orang tadi. Nah, kecintaan itu akan semakin bertambah ketika orang ini nolong kita. Misalnya ada teman kita 10 orang. Di antara 10 orang ini ada 3 orang yang suka nolong kita.
Dia tidak perlu kita ceritakan tentang masalah-masalah kita, dia bisa baca. Ada masalah apa? Ada yang bisa dibantu. Lihat kita sedang melakukan sesuatu tanpa kita minta pertolongan, dia langsung nolong. Kita ingat terus orang itu. Jasa dia. Dibanding 10 teman kita tadi, teman dekat ini, orang yang nolong kita tadi, yang punya jasa dengan kita, itu lebih lekat di hati kita. Kita sebut dia dalam doa kita. Nah, kalau kita tidak tahu gimana karakteristik Nabi, wajahnya seperti apa, fisiknya seperti apa, ya, akhlaknya seperti apa, jasanya seperti apa dengan kita, ya kualitas kecintaan kita cuman di lisan. Cuman ngomong saya cinta Nabi. Nah, saya cinta Nabi saja, itu saja pun. Ketika Nabi merintahkan sesuatu, dianggap berat, tidak mau ikut. Karena kualitas cintanya cuman sekedar pengenalan saja, bahwa ini Nabi. Ya. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, al-abdu kullama aktsara min dzikril mahbub istahdarahu fi qalbihi. Apabila seseorang semakin sering dia menyebut seseorang yang dia cintai, sebut-sebut terus orang dia cintai, kan seperti ini, ketampanannya seperti ini, akhlaknya seperti ini, kalau pakai baju itu rapi, wangi, suka nolong, disebut terus, dikenang terus kebaikannya. Semakin cinta dia, semakin hadir perasaan cinta itu di hati dia. Dia hadirkan, ya, akhlak-akhlak yang cinta, semakin berlipat-lipat, akhlak-akhlak yang baik, semakin berlipat-lipat kecintaan dia, semakin bertambah kerinduan dia untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai teladan untuk seluruh manusia. Dan tidak mungkin seseorang bisa meneladani Nabi Muhammad SAW tanpa mengetahui, mempelajari tentang beliau. Di antaranya adalah tentang syama'il beliau. Yang keempat, innallaha qad ja'alahu ula bil mu'minin min anfusihim. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Nabi itu lebih didahulukan dibanding diri mereka sendiri. Allah menjadikan Nabi itu hendaknya lebih kita dahulukan dibanding diri kita sendiri. Nah, ini sulit. Untuk memposisikan Nabi itu lebih penting dari kita itu sulit. Untuk memposisikan Nabi itu lebih mulia, lebih kita cinta dibanding diri kita sendiri itu sulit. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, an-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim. Nabi itu hendaknya lebih diutamakan oleh orang-orang yang beriman dibanding diri mereka sendiri. Karena apa? Fakana bidzalika a'dhamu khalqi minnatan. Karena Nabi itu orang yang paling besar jasanya. Ya, kita tidak mau mengecewakan ibu kita misalnya, karena kita tahu ibu kita itu banyak berkorban untuk kita. Dan Allah mengatakan Nabi itu paling banyak berkorban untuk kita dari orang manapun. Idlam yasil ilaihim mithqalu dzarratin minal khair. Karena tidak ada kebaikan seberat zarah pun yang sampai kepada kita kecuali melalui perantara Nabi. Dan tidaklah kita terhindar dari sedikit sebiji zarah keburukan pun. Zarah itu semut kecil. Ya, zarah itu semut kecil. Ada orang mengatakan atom itu kurang tepat. Karena orang Arab tidak kenal atom. Orang Arab zaman dulu tidak kenal atom. Belum ditemukan. Jadi yang dikenal oleh mereka adalah semut kecil. Ini lebih ringan dari semut kecil, misalnya, jadi patokan. Ya. Kita tidak terhindar dari keburukan walaupun sebiji zarrah kecuali melalui perantara
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian innallaha aqsama fil Qur'anil Karim ala kamali khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala kamali khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya Allah bersumpah di dalam Al-Qur'an yang menunjukkan tentang kemuliaan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah nun wal qalami wa ma yasturun. Ya. Demi pena dan apa yang dia tulis. Pena di sini ada dua makna. Ada pena takdir, ada semua pena, masuk pena-pena yang tebal. Ya. Allah bersumpah dengan pena, itu menunjukkan pentingnya ilmu. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak bersumpah kecuali dengan sesuatu yang penting, yang besar. Ma anta bi ni'mati rabbika mimajnun. Wahai Muhammad, engkau itu terhadap nikmat Rabbmu bukanlah orang yang gila. Wa innalaka la ajran ghairu mamnun. Dan sungguh untukmu adalah balasan yang tiada terputus. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sungguh engkau berada di atas akhlak yang mulia. Demikian juga Nabi Allah Subhanahu wa taala pernah bersumpah, la amruka innahum fi sakratihim ya'mahun. Sesungguhnya mereka itu terombang-ambing dalam kebingungan mereka. Allah bersumpah, la amruka, demi usiamu wahai Muhammad. Ya, tidak pernah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan usia manusia manapun. Umur manusia manapun tidak pernah Allah bersumpah. Kecuali umur Nabi kita Muhammad SAW. Menunjukkan betapa mulianya perjalanan hidup Nabi. Sampai Allah bahan untuk bersumpah. La amruka, demi usiamu. Ya, itu mulia sekali. Ya Rabb alamin bersumpah dengan sesuatu yang menunjukkan kemuliaan. Ini tertarik kita mestinya. Kok sampai Rabbul Alamin, ini manusia ini miliaran, dari zaman Nabi Adam sampai manusia paling terakhir. Tapi satu-satunya manusia yang dijadikan sumpah oleh Allah cuma dia. Kalau gubernur pidato di hari kemerdekaan misalnya, di antara rakyat satu Sumatera Selatan ini, satu orang disebut oleh gubernur. Penasaran gitu, siapa wong itu? Sampai bisa disebut gubernur dia. Cuma satu-satunya dia. Sesumsel ini. Jutaan orang. Di hadapan orang lain. Disiarkan televisi. Apa wong ini? Jasanya. Setidaknya kita pengen tahu tinggal di mana wong ini. Walaupun kita tidak punya urusan dengan dia. Keluarga bukan. Kalau kenal juga tidak manfaat. Misalnya. Ya, tidak bisa jadi channel. Tidak bisa jadi link. Tidak juga memberi kita kelapangan jalan untuk mencari rezeki. Tapi kita penasaran. Itu satu sumsel. Ini ada manusia seumur hidup perjalanan peradaban manusia ini. Sebumi yang luas ini. Ada manusia pernah disumpah oleh Allah demi usiamu. Oh, ini mestinya luar biasa. Makanya saya heran ada orang umat Islam tidak pernah baca biografi Nabi. Heran. Kok bisa? Ada orang yang dia ikuti setiap hari. Ya, gerak-geriknya dia ikuti dalam tata cara ibadah. Dia bersaksi orang ini asyhadu. Aku bersaksi ini Nabi. Tapi dia tidak tertarik. Seperti apa kehidupan Nabi ini? Seperti apa kehidupan orang yang saya ikuti setiap hari? Saya keluar rumah baca doa gara-gara dia ngajarkan. Saya tidur baca doa gara-gara dia juga ngajarkan. Saya makan pakai tangan gara-gara dia ngajarkan. Tapi tidak tertarik. Seperti apa wong? Heran gitu. Walaupun tebel mungkin tuh. Enak, nikmat saja mungkin dibaca. Karena kita, Masya Allah ini dia yang rupanya ini orang ini. Seperti ini orangnya ini. Antum di barat sana, ya, orang itu baca biografi Nabi masuk Islam. Orang
di zaman jahiliyah, interaksi dengan Nabi, artinya dia tahu biografi Nabi karena dengan interaksi. Ya. Tidak tahu dia kehidupan Nabi di rumah seperti apa, dengan interaksi. Dia kenal biografi Nabi sekejap itu, ketika itu ketemu. Masuk Islam. Kita tahu-tahu umatnya tidak tertarik baca biografinya. Ya. Tapi kita pilih-pilih juga memang baca biografinya. Ya. Ya, di antara yang terkenal ya kita sering tahu kita buku Syekh Sofiur Rahman Mubarakfuri. Itu yang terkenal, di antara yang terkenal ya. Kalau antum mau agak tebal sedikit, ada Dr. Mahdi Rizkullah. Itu agak tebal, lebih tebal lagi dibanding itu, bagus. Kalau yang lain-lain, apalagi yang Hussein Haikal itu orang liberal. Hussein Haikal itu, dia tuh nulis biografi Nabi, ujung-ujungnya ingin menggiring kita bahwa Muhammad ini bukan Nabi. Ini orang yang cerdas, bisa memprediksikan masa depan. Ini pilih-pilih juga tadi ya. Jangan sampai kita udah beli, udah baca tebel, meluangkan waktu, tahu-tahu ada salah. Kalau yang mau tersusun rapi memang ya, itu ya, Syekh Sofiur Rahman Mubarakfuri itu rapi sekali susunannya. Pembabakannya itu rapi, settingnya. Dari pertama kondisi masyarakatnya seperti apa itu rapi. Tapi kalau setelah baca ini pengen yang lebih lagi, itu menambah pemahaman. Oh, ini ternyata tidak sampai di sini saja biografi ini, perlu ada penambahan lagi. Banyak informasi yang belum antum baca. Itu buku Dr. Mahdi Rizkullah, Dr. Mahdi Rizkullah. Kemudian yang keenam, Inna Allah azza wa jalla amara al-ibad bis salati wassalami alaihi iktidaan bihi wa bimalaikatihi. Sesungguhnya Allah azza wa jalla memerintahkan para hambanya untuk bersolawat ya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai wujud meneladani Allah dan meneladani para malaikatnya. Wa jazaan lahu ala ba'di huquqihi alaihim, dan sebagai bentuk balasan kita, untuk penunaian kita terhadap sebagian hak-haknya Nabi. Kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersolawat kepada, dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian dan ucapkan salam kepada Nabi. Ya. Kemudian Imam Ibnu Qayyim juga mengatakan walihadza kanatis sholatu ahlil ilmi al-arifina bi sunnatihi wa hadihi muttabi'ina lahu alaihi khilafa sholati al-awam alaihi. Oleh karena itu, ya, sholawat orang-orang yang berilmu, yaitu orang-orang yang mengenal sunnahnya, mengenal petunjuknya, dan mengikuti petunjuknya tersebut, itu berbeda kualitasnya dengan sholawat orang awam. Ya. Sholawat orang, semakin kenal orang dengan Nabi tadi, keutamaan beliau, muncul rasa cinta kepada beliau, akhlak beliau, jasa beliau, itu beda. Apalagi kita tahu sholawat itu mendatangkan syafaat dari beliau. Sholawat itu dapat sholawat juga dari Allah Subhanahu wa taala. Itu penuh penghayatan sholawat kita. Mudah-mudahan dengan sholawat ini kita bisa ketemu dengan Nabi. Ya, itu kualitasnya beda. Orang semakin kenal Nabi, kualitas sholawatnya beda. Kata Imam Ibnu Qayyim, kualitas sholawat ahlul ilmi beda dengan kualitas sholawatnya orang-orang awam. Kualitas sholawatnya orang-orang awam, alladzina hadzuhum minha iz'ajul a'dha'ihim biha. Kualitasnya sholawat orang-orang awam itu cuma menyibukkan anggota badan, gerak-gerak saja. Wa rafu aswatihim, mengangkat suara mereka.
Suara diangkat tinggi-tinggi, kemudian dalam gerak-gerak, pemaknaan kurang. Makanya kita lihat sebagian orang sholawat pakai dangdut koplo. Karena tidak kenal dengan Nabi. Kenalnya cuma sholawat, tidak pernah dikenalkan dengan Nabi. Tidak pernah dikenalkan dengan sunnah-sunnahnya. Tidak didoktrin supaya mengikuti petunjuk Nabi SAW. Bagaimana sakralnya sunnah beliau. Ya. Tidak pernah seperti itu. Sehingga kita sholawat, ya pakai dangdut koplo. Dan kita yang sudah kenal sunnah Nabi SAW, akrab dengan hadis-hadis Nabi SAW, banyak salawat kepada beliau. Khususnya di majelis-majelis seperti ini. Nama beliau disebut ikut SAW. Ya. Kan ketika kita salawat kepada Nabi, Allah salawat kepada kita 10 kali. Ya. Salawat Allah itu pujian Allah di hadapan para malaikat. Ya. Fasolatuhum alaihi naw'un akhor, sehingga salat orang yang berilmu itu berbeda. Wa amma atba'uhu al-arifin bi sunnatihi al-alimuna bima ja'a bihi fasolatuhum alaihi naw'un akhor, ya. Orang-orang tadi yang berilmu tentang sunnah beliau, salawatnya beda kualitasnya. Fakullamasdadu fi ma ja'a bihi ma'rifatan izdadu lahu mahabbatan wa ma'rifatan bi haqiqati salatil al-matlubah lahu minallahi ta'ala, ya. Semakin seseorang bertambah pengetahuannya tentang Nabi, maka bertambah cinta juga dia, dan bertambahlah kualitas sholawatnya. Kemudian faidah yang ketujuh kita mempelajari syama'il an-nabi adalah inna syama'ilahu wasiratahu al-atirah sallallahu alaihi wasallam tu'addu manhajal hayah likulli muslimin yarju li nafsihil al-khair wal rif'ah wal hayatil al-karimah fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya profil Nabi SAW dan perjalanan kehidupan beliau ini termasuk adalah lifestyle, gaya hidup bagi seorang muslim yang menginginkan kebaikan dalam hidupnya, menginginkan kemuliaan dalam hidupnya di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu kita bina anak-anak kita. Kita ajarkan anak-anak kita. Kita tumbuhkan generasi-generasi yang memahami karakter Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila generasi muda menyimpang dari sirah Nabi yang mulia, hasalalahum doya, maka akan muncullah generasi-generasi yang tidak bernilai. Seperti keadaan banyak pemuda dan pemudi di zaman sekarang. Ketika mereka bersengaja membaca tentang perjalanan hidup orang-orang yang tidak bernilai, tidak jelas, ya. Orang-orang yang bukan perjalanan hidup yang mulia, tentang artis, tentang ya banyak lah pokoknya orang-orang yang tidak semestinya, pemain bola, ya. Apalagi tokoh-tokoh komik, ya. Ini anak-anak muslim lebih kenal Naruto dibanding sahabat. Kalau Naruto hatam, tahu di Naruto seperti ini. Akhirnya yang disebut seseorang yang hebat itu hayalannya adalah seseorang memahami kemampuan sihir, ya, sakti. Sama seperti pemahaman orang-orang dulu. Yang dikenal wali itu punya, kalau orang-orang dulu, wali itu konotasinya kalau seseorang bisa melakukan sesuatu yang khariful ada, lain daripada yang lain. Makanya orang-orang kita kalau cerita tentang wali, orang-orang soleh, itu pasti ceritanya seperti itu. Ya. Ki Marogan itu yang paling dikenal oleh orang kan seperti itu. Orang tuh cerita tentang Ki Marogan bukan cerita tentang ajaran beliau, perjuangan dakwah beliau di Palembang seperti apa, bukan.
Bagaimana beliau melawan Belanda? Nah, cerita orang apa? Kelapa isi ikan. Itu terus. Kata orang, kata Ki Marogan, di mana ada air disedot ikan. Belanda nguji Belanda ya, diuji oleh Belanda. Nah ini dalam kelapa ini ada air, ada ikan enggak? Maksud Belanda ingin mempermalukannya. Itu saja yang tenar di masyarakat kita. Jadi konotasi wali seperti itu. Sama nanti kalau anak-anak kita yang akrab di tengah mereka, pahlawan itu seperti itu adalah orang yang paham sihir. Tokoh favorit itu adalah orang-orang liberal, orang-orang yang toleran dalam arti liberal. Ya. Orang-orang yang nasionalis, cinta tanah air itu seperti ini. Itu tersebar di anak-anak kita. Mereka nanti kata penulis di sini kata Syekh Abdul Razak, waqtilalu fil qiyam al mawazin. Rusak tolak ukur itu. Tolak ukur seorang yang pahlawan itu seperti apa? Tolak ukur seorang itu yang bijak seperti apa? Rusak. Yang bijak itu yang permisif, semuanya boleh pokoknya. Oh boleh, tidak apa-apa. Semuanya boleh, semuanya tidak apa-apa. Nah itu bijak. Rusak tolak ukur. Karena tadi tidak mengenal Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kita cukupkan, kita azan dulu ya. Salat dulu ya. Kita salat dulu. Kita azan kemudian salat. Ya, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, bilang. Apa? Yang mana? Iya, mana terkenal itu. Mana ya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Istawa'tadilu sawsufufakum. Mari kita luruskan saf. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihimbau kepada seluruh jamaah untuk tetap konsisten dalam menjalankan protokol kesehatan COVID-19. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ya, kita masih di poin ke-7 tadi, bahwasanya perjalanan hidup Nabi SAW termasuk syama'il beliau adalah manhajul hayah, ya, panduan hidup. Karena itu seseorang hendaknya mengetahui bacaan-bacaan atau mengetahui tentang Nabi SAW dengan segala seluk-beluk yang dikabarkan kepada kita, yang sampai kepada kita. Ya. Yang terjadi sekarang, seseorang itu salah tolak ukur. Ya. Soleh pun orang kadang yang dikatakan soleh itu seperti ini. Ternyata ketika membaca biografi Nabi, tidak seperti gambaran soleh yang ada pada masyarakat, ya. Gambaran bijak ini ternyata seperti ini. Ya, Nabi pernah orang kan kalau bijak itu pemaaf, pokoknya maaf terus. Semua tidak apa-apa. Setelah baca biografi Nabi pernah marah. Nabi pernah menghukum orang. Ya. Ya. Di perang Ahzab, benang Bani Quraisyah. Setelah itu perang Bani Quraisyah. Nabi menetapkan hukum orang yang sudah, tumbuh bulu. Ya. Pokoknya di kampung Bani Quraisyah yang sudah tumbuh bulu karena berkhianat, hukum mati semua, kata Nabi. Toleransi, perdamaian, ternyata wajar katanya Islam itu agama perang. Nabi rusak standar dia. Standar dia dalam menilai suatu bijaksana menurut dia sudah rusak. Demikian juga anak-anak kita. Bagi anak-anak kita ya seperti itu. Ya. Yang bisa mengendalikan air. Ya. Makanya punya standar dia anak kita. Oleh karena itu solusinya adalah, kata penulis di sini, kata Syekh Abdul Razak, "Wa ma ahwajaha ulai ilal audah as-sadiqa ila hadhihi sirah al-atirah ilal mubarakah." Oleh karena itu betapa butuhnya mereka ini, orang-orang yang punya standar yang rusak tadi, punya tolak ukur yang rusak tadi, itu rujuk kembali secara jujur, ya, secara tulus untuk mempelajari perjalanan hidup seseorang yang mulia ini, yang harum perjalanan hidupnya, yang penuh berkah perjalanan hidupnya. Ya. Audah al-sadiqah, kembali yang jujur paling. Hijrah. Ya. Nah, ini mirisnya ini nanti sudah ngaji masih bacaannya belum hijrah. Masih baca Detektif Conan. Masih baca Naruto. Belum hijrah bacaannya. Ya.
Kan berarti hal-hal yang lain itu di luar agama tidak bermanfaat kita pakai. Cuman yang sia-sia seperti itu sudah tinggalkanlah. Masih baca Shinchan kayak. Ya. Kemudian yang ke-8. Inna ma'rifatahu sallallahu alaihi wasallam min a'zamil umur allati tazidul iman. Ya. Mengetahui atau mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perkara besar yang dapat menambah keimanan seseorang. Di antara perkara terbesar yang dapat menambah keimanan seseorang. Orang lagi futur baca perjalanan hidup Nabi, naik imannya. Ada orang kok sedemikian taatnya kepada Allah. Ada orang yang dicintai Allah juga pernah ternyata diuji dengan musibah yang berat. Terus kita ikuti perjalanan ini. Nambah iman kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Apakah mereka tidak mengenal rasul mereka sehingga mereka itu mengingkarinya? Ya. Di antara penyebab orang mengingkari rasul itu karena tidak mengenal. Apalagi di zaman sekarang, wah propaganda itu luar biasa. Zaman media sosial ini wah luar biasa. Yang baik jadi buruk, yang buruk jadi baik, itu luar biasa. Antum mengandalkan media sosial lah, tidak dapat ilmu. Rusak pemikiran. Ya. Kemudian hal yang lain yang bermanfaat adalah kita bisa menjadikan Nabi SAW sebagai parameter teladan dalam kebaikan. Ya. Itu fahum al-mizan, orang-orang soleh seperti ini termasuk Nabi kita Muhammad SAW, para rasul itu fahum mizanur rajih. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim, mereka adalah tolak ukur, parameter yang kuat. Alladzi ala aqwalihim wa amalihim wa akhlaqihim tazunu aqwala wal akhlaqa wal a'mal. Dengan ucapan-ucapan para rasul, perbuatan-perbuatan para rasul, akhlak para rasul, ucapan-ucapan orang lain, ya, akhlak-akhlak orang lain, perbuatan-perbuatan orang lain itu ditimbang, diukur. Wa bi mutaba'atihim yatamayyazu ahlul huda min ahlid dolal. Dengan mengikuti para rasul maka akan terlihatlah, tampaklah, terbedalah mana yang mengikuti petunjuk dan mana yang mengikuti kesesatan. Sehingga mempelajari tentang perjalanan kehidupan para rasul, termasuk Nabi kita Muhammad, di antaranya yang terpenting adalah Nabi kita Muhammad SAW, adalah sesuatu yang sangat penting. Lebih penting dari kebutuhan badan akan ruh, dari kebutuhan mata terhadap cahaya, dan dari kebutuhan ruh terhadap kehidupannya. Ya. Fa ayu daruratin wa hajatin furidat. Maka kepentingan seperti apa dan kebutuhan seperti apa yang diwajibkan, faduraratul abdi wa hajatuhu ila rusul fawqaha bikatsir. Kebutuhan seseorang terhadap seorang rasul itu di atasnya, lebih penting lagi dari semua kebutuhan kehidupan seseorang. Wa ma dhannuka biman idza ghaba anka hadihu wa ma jaa bihi tarfuhu tarfata ainin fasada qalbuka. Ya. Kalau seandainya seseorang, bagaimana pendapatmu kalau seandainya petunjuk Nabi SAW itu hilang sekejap mata saja dari seseorang, pasti rusak hatinya. Ya. Makanya di antara doa kita, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain.
Wahai zat yang senantiasa mengurusi hamba-hambanya, yang maha hidup, yang mengurusi hamba-hambanya. Ya Qayyum, bi rahmatika astaghis. Dengan rahmatmu aku memohon. Ya, aslih li sya'ni, perbaiki seluruh kondisiku, imanku, kesehatanku, ya, rezekiku dan lain-lain. Semua. Aslih li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi. Jangan kau sandarkan diriku kepada diriku sendiri. Tarfata ain. Walaupun sekejap mata. Ya, langsung belok kita, langsung turun iman kita bisa. Kebutuhan kita dengan Nabi Muhammad SAW sangat besar. Wasarakal haut idza faraqal ma. Kalau seandainya kita lepas dari bimbingan Nabi Muhammad SAW, kita bagaikan ikan yang terpisah dari air, dan diletakkan di wajan penggorengan. Fahalal abdu inda mufaraqati qalbihi lima jaa bihi rasul kahadhihi li hali bal a'dham. Seperti inilah keadaan seorang hamba yang dia itu terpisah dari petunjuk Rasulnya. Kondisi hatinya akan seperti ini, bahkan lebih parah dari ini. Walakin la yahassuhu bihadza illa qalbun hayyun. Namun tidak akan bisa merasakan kalau hatinya sakit, hatinya mati, kecuali hati masih hidup. Ya. Kata penyair mengatakan wa ma li jurhin bimayyitin ilamu. Maka luka itu tidak akan menyakiti mayit. Ada orang mati antum cucu-cucu ini. Tidak ada dia ngomong adu. Nah sakit lagi sudah. Sama seperti hati kita. Ya. Tidak baca Quran, tidak mengenal hadis Nabi. Tidak mati biasa-biasa. Mati sudah mati. Tidak mengenal petunjuk Nabi SAW. Tidak ada, dia tidak merasakan. Biasa baik. Ya. Ada orang mengatakan misalnya kan orang-orang kadang-kadang berbicara tentang pakaian yang syar'i. Wah, masa baru lihat paha saja sudah terangsang, ya, kata mereka. Lemah sekali. Iya, hati kau sakit. Hati kau sakit. Orang yang paham, oh, ini maksiat. Saya ingat dulu waktu kuliah itu kalau kajian teman-teman itu jemput ustadz biasanya. Ya. Jemput ustadz, itu nanti ustadznya ngomong pas pulang. Kalau kan dulu kalau kajian diantaranya kadang-kadang kajian itu ada yang kalau sudah siang nanti rame. Kata ustadznya, Mas bisa ngebut enggak katanya. Banyak pemandangan ini kalau lambat-lambat. Sampai seperti itu hati orang yang sehat. Ini tidak gitu nikmati. Kita malah ke tempatnya tanpa ada kebutuhan. Kalau ada kebutuhan ya kadang-kadang kita perlu belanja, misalnya beli sesuatu ke mall, ada keperluan. Tapi tidak ada keperluan datang ke situ, cari penyakit. Dan rasa hatinya rusak di situ. Hati orang sehat, ngebut kami disuruh. Padahal Mas tolong ngebut. Karena ini bisa hilang hafalan. Jangan ngebut. Naik motor. Itu beda. Ini malah dikatoi. Wah, lemah nih. Baru cek ini sudah terangsang, maaf ya, misalnya orang mengatakan. Baru cek ini sudah connect. Seperti itu. Ini hati sakit. Mereka tidak merasakan. Tadi. Seperti mayit yang dilukai. Tidak terasa dia. Itulah kondisi hati yang mati. Kemudian faedah terakhir diantaranya di dalam buku ini sebenarnya banyak faedah-faedahnya. Ya. Kita mempelajari syama'il an-nabi diantaranya supaya kita tahu seperti apa Nabi itu. Kan tadi saya sudah petakan. Yang akan kita pelajari ini bukan sirahnya, bukan ghawazi, bukan ghazwahnya, bukan khosoisnya, bukan dalailnya, bukan. Yang kita pelajari syama'ilnya. Nah, di antara manfaat belajar syama'il ini, kita tahu seperti apa Rasulullah itu. Sehingga kalau mimpi ketemu Nabi nih. Seperti yang digambarkan di buku Syama'il. Kalau orang mimpi ketemu Nabi, bagaimana Nabi itu? Wah, putih semua jenggotnya.
Ya, pakai baju putih, jenggotnya putih, pokoknya wibawa lah, orang tua yang wibawa. Itu bukan Nabi. Nabi tidak sampai 20 ubannya ketika beliau wafat. Ya. Kalau ada orang Nabi Muhammad putih kalau jenggotnya, bukan Nabi. Apalagi mengaku Nabi Muhammad tak kata jenggot. Nabi mah Nabi Nusantara. Nabi Islam Nusantara mungkin. Ya, makanya dengan paham ini ciri ini, paham kita ya. Ya, karena setan tidak bisa menyerupai Nabi, tapi setan bisa ngaku Nabi. Ingat ini. Setan tidak bisa menyerupai Nabi, tapi setan bisa ngaku Nabi. Aku Nabi bisa. Tapi menyerupai Nabi tidak bisa. Nah, ini diantara faedah belajar syama'il. Ya. Dan nanti kita mulai itu dengan mempelajari sifat-sifat Nabi SAW, sifat-sifat fisik. Di antaranya tinggi badan beliau, warna kulitnya, rambutnya, wajahnya, dan lain-lain dari sifat fisik. Kemudian nanti kita belajar tentang barang-barang kebutuhan beliau, barang-barang yang nempel oleh pakaian dan lain-lain, barang milik beliau, seperti pedang, pakaian dan lain-lain. Nanti itu juga akan dibicarakan di syama'il ini. Ini jam berapa sekarang? Ya. Itu yang akan kita bahas di kitab syama'il. Sekarang kita baca dulu hadis pertama. Ya, supaya antum dapat gambaran lah. Apa isi syama'il an-nabi? Malam muslim. Anas Abdurrahman an Anas bin Malik radhiyallahu an annahu sami'ahu yaqul, dari Abu Raja Qutaibah bin Sa'id. Ini kalau tidak salah Qutaibah ini pengawal orangnya Hajjaj bin Yusuf kalau tidak salah. Dari Imam Malik bin Anas. Imam dari Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, ini gurunya Imam Malik. Rabi'atu Ar-Ra'i. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, pembantu Nabi SAW, khadimu Rasulillah, 10 tahun jadi pembantu Nabi. Annahu sami'ahu yaqul, bahwa dia mendengar, Anas mendengar Nabi SAW, bahwasanya Anas mengatakan, karena Rasulullah SAW laisa bitawilil ba'in. Rasulullah SAW itu bukan tinggi yang beda dari yang lain. Tinggi yang sangat. Wala biqasir, tidak juga pendek. Wala bil abyad amhaq. Beliau itu bukan putih yang putih, benar-benar putih. Matang. Wala bija'dil qatat, ya. Beliau rambutnya juga tidak keriting. Wala bisabti ba'athallahu ta'ala ala ra'si arba'ina sana. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di usia 40 tahun. Fa aqama bi Makkah 10 sinin. Tinggal di Mekah selama 10 tahun. Wa bil Madinah 10 sinin, dan di Madinah juga 10 tahun. Wa tawaffahu Allah taala ala ra'si sittina sana, dan wafat pada saat umur 60 tahun. Wa laisa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sya'ratan bayda, dan tidak terdapat pada jenggot dan rambutnya uban lebih dari 20 helai. Di sini dibahas oleh pensyarah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bitawilil ba'in wala bil qasir. Dijelaskan di sini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu rab'atun, ay mutawassit baina tawil al-ba'in al-mufrid fitul wa bainal qasir. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tinggi mutawas pertengahan,
jangkung dah seperti itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak pendek. Ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ila tulil aqrab, namun lebih dekat ke tinggi. Orang itu orangnya tinggi gitu, tapi tidak ada jangkung. Bukan tidak tinggi dia pendek, bukan, tidak tinggi tapi dia ada jangkung. Orangnya tinggi, ada jangkung. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seperti itu. Fisiknya beliau tidak jangkung. Ya. Dan ini diantara keindahan fisik beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, diantara faidahnya itu kata para ulama, diantara Syekh Sa'di, supaya beliau bisa nengah ya. Para nabi itu semua secara fisik ganteng-ganteng. Secara fisik kuat-kuat. Ya, para nabi itu seperti itu. Orangnya cerdas-cerdas. Itu para nabi seperti itu. Makanya mereka bisa nengah. Kalau terlalu jangkung, orang susah juga komunikasi. Ya, orang susah komunikasi. Kalau terlalu pendek, misalnya cebol kata kita, hilang wibawa. Mana yang ngaku nabi? Itu. Hilang wibawa. Ya. Dan mereka cerdas-cerdas, kuat-kuat. Di antara Nabi Musa kita tahu ya. Nabi Musa ada penutup sumur yang diangkat oleh 10 orang, diangkat Nabi Musa deh kan? Ya, ada 10 orang gotongan ngangkat, Nabi Musa sendirian ngangkat. Nabi Muhammad SAW kuat. Ada sahabat Nabi namanya Rukana. Rukana itu jago gulat. Ya, Rukana itu jago gulat. Rukana itu kalau dia kuda-kuda, antum tahu orang kan kalau gulat kan pasang kuda-kuda. Ya. Nah, dia kalau udah pasang kuda-kuda Rukana ini, dia di karpet kulit misalnya, karpet kulitnya ditarik, sobek karpetnya, kakinya tidak goyang. Gimana mau jatuhkan orang seperti itu? Kuat sekali kuda-kudanya. Itu sejadah itu benar. Agak antum dari sejadah itu, anda tarik, kalau terbalik. Ya, ini Rukana seperti itu. Gulat dengan Nabi kalah dia. Gulat dengan Nabi kalah Rukana. Ulang kata Rukana. Ulang, kalah lagi dia. Jadi bukan hoki itu tadi kalahnya. Nabi menang itu bukan karena beruntung, memang kuat. Ya. Di antaranya Nabi menjima istrinya sehari semuanya, dalam sehari. Ya, bukan kuat berarti. Cerdas ya, cerdas juga. Para nabi itu secara umum, para nabi. Makanya ketika adu argumen dengan kaumnya itu menang mereka. Ya. Dan nabi itu tadi tidak tinggi jangkung, juga tidak pendek, cuman cenderung disebut tinggi. Ya. Al-ba'in di situ maksudnya mencolok, tampak. Wala bil abyadi amhaq wala bil adam. Ya. Nabi itu warna kulitnya tidak putih yang mencolok. Putih apa yang kalau bahasa kita? Putih apa? Yang putih nian tahu bahasa kita nyebutnya. Orang putih sekali kulit. Putih nian orangnya misalnya. Nah, dan Nabi tidak seperti itu kulitnya. Ya, putih kinclong. Ya. Dan juga tidak sawo matang, tidak ada coklat, tidak ada. Sampai tidak coklat seperti itu. Tapi putih seperti itu misalnya, tapi bercampur deh. Wala bil adam. Adam di situ adalah sawo matang. Wala bi ja'dil qatat, ya. Rambut beliau itu bukan termasuk rambut yang keriting. Yang keriting ja'dil qatat tuh keriting yang itu. Keriting seperti itu. Tidak seperti itu Nabi. Wala bisabti, juga bukan lurus yang jatuh, itu bukan juga. Ya. Jadi tidak keriting yang ngikel seperti Supermi dan kawan-kawannya. Dan juga tidak lurus yang jatuh rambut Nabi itu. Ba'athahu Allah Ta'ala ala ra'si arba'ina sana.
Nabi diutus pada usia 40 tahun. Fa aqama bi Makkah 10 sinin. Tinggal di Mekah selama 10 tahun setelah diutus. Nah, ini perlu tafsir. Ya. Karena yang kita ketahui berapa tahun? Nabi di Mekah 13 tahun. Kok Anas ngomong 10 tahun? Di Madinah 10 tahun, wafat 60 tahun. Ya. Pertama, di sini ada kemungkinan. Ya, yaitu disebutkan wa yuhmal qauluhu min man qala 10 sinin ala muddati idharin nubuwah, yaitu masa-masa dakwah terang-terangannya itu 10 tahun. 3 tahunnya di dakwah sembunyi-sembunyi. Ini tafsiran pertama. Tafsiran yang lain, wa waddihu min hadza ayyuhmalu qawlu man qala 10 sinin ala makana ba'da nuzulil muddatsir. Ya, sama setelah turunnya surat Al-Muddatsir itu baru 10 tahun. Wa man qala 13 sanah adafa ilaiha 3 sanawat. Ya, allati qabla al-amri bil inzar. Ya, siapa yang mengatakan 13 tahun, 3 tahunnya itu adalah sebelum turun surat Al-Muddatsir yang memerintahkan untuk dakwah secara terang-terangan. Kemudian tafsiran yang lain, au anna rawi algha al-kasra. Ya. Periwayat di sini Anas bin Malik menghilangkan angka satuan. Ini tafsiran yang lain. Jadi kebiasaan orang Arab itu menyebut pembulatan. Ya, seperti abad Arba'in An-Nawawi. 40 hadis padahal 42. Ya. Jadi biasa dibulatkan orang Arab itu, nyebut. 13 tahun jadi 10, 63 tahun jadi 60. Ya, makanya dia kan yang pucuknya dibulatkan, yang bawahnya juga dibulatkan. Itu kemungkinan yang bisa kita terima dari tafsiran ini. Jadi tetap 13 tahun. Dan di Madinah beliau tinggal 10 tahun. Ya, memang 10 tahun. Kemudian Allah wafatkan saat beliau berusia 60 tahun. Kalau di sini di hadis kata Anas ini juga tadi bermakna ilgha al-kasri ya. Ini apa? Menghilangkan angka satuan. Wa laisa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sya'ratan bayda. Ya. Dan tidaklah di kepalanya dan di janggutnya itu terdapat uban lebih dari lebih dari 20 helai. Ya, itu ubannya Nabi SAW. Saya lupa ya. Surat yang membuat beliau beruban itu apa ya? Ada berapa? Itu yang membuat beliau beruban. Ya. Fastaqim kama umirta ya. Nabi disuruh istiqomah. Ya, Nabi disuruh istiqomah itu berat sehingga Nabi beruban. Ada lagi kalau salah surat yang lain di antaranya itu. Hah? Ya nanti ketemu kita insyaallah. Nah ini di antara ciri-ciri fisik Nabi pertama pada hadis yang pertama ini. Nah sampai di sini dulu ya. Ini kira-kira jadi syama'il Nabi itu seperti ini. Hadis-hadis yang lain nanti ada kadang-kadang mirip-mirip. Memang kita kumpulkan semua riwayat supaya kita dapat gambaran yang lengkap. Ini hadisnya kok diulang? Ini ya mirip, memang mirip-mirip riwayatnya. Jadi kadang-kadang antum tidak betah ya, wah sudah dengar kemarin. Jangan seperti itu ya. Dengar sampai selesai. Ya. Supaya kita ini bentuk kecintaan kita pengen tahu seperti apa orang yang kita cintai. Ya. Demikian sampai sini sudah jawab. Ya. Kalau ada yang ingin disampaikan silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang saat saya membuka
Facebook atau media sosial sering muncul iklan kitab-kitab, iklan kitab, salah satunya kitab yang berjudul Muhammad Sang Yatim. Bagaimanakah pendapat Ustaz terhadap kitab ini? Muhammad apa? Kitab yang berjudul Muhammad Sang Yatim. Muhammad Sang Yatim, tidak pernah baca. Siapa nulisnya? Tidak sebut. Si penanya ini menanyakan tentang kitab itu. redaksinya yang mengatakan Muhammad Sang Yatim itu. Bagaimana pendapat Ustaz? Dari nama judulnya tuh. Boleh tidak menamakan seperti itu maksudnya? Apa isi bukunya? Pendapat Ustaz tentang buku tersebut? Iya. Tidak pernah baca. Ya kadang-kadang kan ini terjemah itu beda-beda judulnya. Ya, judulnya beda-beda. Misalnya yang Syekh Sofiur Rahman Mubarakpur ini beda-beda, sirah Nabi ini, sirah ini beda-beda. Karena terjemah itu kan ada sisi marketing juga. Jadi bagaimana judul ini menarik bagi pembeli, pembaca. Ya. Adapun judul asli ya sama saja, kalau judul asli itu Ar-Rahiq Al-Maktum. Udah itu saja judulnya. Mau terjemahin itu terjemah terus. Nah. Kalau Muhammad Sang Yatim saya tidak tahu dari siapa, nulisnya siapa. Pernah baca juga, pernah terlihat saya Muhammad Sang Yatim. Tapi lupa. Tapi yang jelas saya tidak pernah baca buku itu. Assalamualaikum Ustaz. Jenggot itu sunnah Nabi. Apakah benar ketika jenggot kita sudah bisa diundang maka boleh dipotong sepanjang itu? Ya, bukan dipotongnya yang melebihi. Ya, dipotongnya melebihi. Boleh. Boleh. Jemaah, ada yang mau bertanya tentang berkaitan tema? Ya. Ini pertanyaan dari saya. Ya. Apakah Nabi itu pernah berambut panjang? Dan ketika kita mengikuti Nabi berambut panjang, apakah itu termasuk mendapatkan sunnahnya? Pahala sunnahnya? Ya. Nah, nanti aja kita bahas ini, ada nanti rambut Nabi. Ada rambut Nabi nanti seperti apa rambut. Ya. Yang jelas ada Nabi itu ada namanya sunnah jibliyah. Sunnah jibliyah itu kebiasaan Nabi yang itu bukan bagian dari ibadah. Seperti Nabi suka makan apa. Ya. Itu bukan bagian, kalau kita tiru itu artinya bukan pengertian sunnah yang seperti dalam pengertian hadis ya. Yang jadi syariat, tapi tidak, itu jibliyah, manusiawi saja. Nabi suka pakai baju apa, pakai sendal seperti apa misalnya, gaya rambutnya seperti apa, itu jibliyah. Karena Nabi ketika masuk ke kota Mekah, Fathu Mekah, Nabi rambutnya kepang 3. Apakah itu sunnah? Wah repot kalau sunnah. Rambut kita lah pendek dikepang dulu. Ya. Ya. Cukup sampai di sini saya kira ya. Ini tadi ada penjelasan yang tentang kitab Muhammad Sang Yatim itu. Karangan dari Profesor Muhammad Sami Said. Apa? Iya, Sami. Profesor Dr. Muhammad Sami Said. Tidak Allah. Ya. Ya, kita cukupkan. Ada? Oh ya, tidak tahu saya. Ya. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kajian kita ini bermanfaat ya, dan menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.